warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Hanafia, mahasiswi semester 3 Universitas Terbuka UP PJJ Jember, program studi S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi pembelajaran PAUD, di mana saya akan mengajar di kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun. Nah, temanya adalah tanaman, subtema tanaman pohon, dan subtema tanaman pohon kelapa. Dengan kompetensi dasar adalah sebagai berikut. Dan tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Media atau bahan yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Dan kegiatan yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah. It's very healthy and fighting. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat ya belajarnya hari ini? Oh iya, karena di luar masih banyak virus berbahaya, jadi anak-anak belajarnya masih di rumah ya, didampingi ayah dan bunda. Doakan ya anak-anak, semoga virus-virus itu cepat pergi, supaya anak-anak bisa kembali ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Mita. Nah, sebelum memulai, Bu Guru ingin tanya dulu sama anak-anak. Hari ini hari apa ya? Iya, benar sekali. Hari ini hari Sabtu. Tanggalnya tanggal berapa ya? Tanggal 24 Oktober 2020. Nah, sebelum Bu Guru memulai pembelajaran, Bu Guru mau absen dulu. Siapa saja ya yang belum online hari ini? Oh, ternyata yang belum online hari ini ada 2 orang. Namanya Mas Rafid dan Mbak Ica. Mas Rafid ada kepentingan keluarga. Tadi bundanya izin sama Bu Guru. Nah, kalau Mbak Elisa itu sakit. Nah, doakan ya anak-anak, semoga Mbak Elisa cepat sembuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanaman. Tepatnya tanaman pohon. Tapi sebelum Bu Guru mulai bercerita, Bu Guru ingin bertanya dulu pada anak-anak. Siapa ya yang menciptakan tanaman? Dan tanaman itu apa ya? Tanaman itu termasuk tumbuh-tumbuhan yang ciptakan Allah. Iya, betul sekali. Yang menciptakan tanaman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanaman itu adalah tumbuhan yang biasa dirawat, disiram, dibudidayakan oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Tanaman itu juga punya ciri-ciri anak-anak. Ciri-ciri tanaman itu apa saja ya? Ciri yang pertama, tanaman membutuhkan makanan, yaitu pupuk dan tanah, dan minumannya air. Maka dari itu, kita harus merawatnya setiap hari ya. Ciri yang kedua, tanaman juga membutuhkan sinar matahari. Sama seperti kita, tanaman juga butuh terkena sinar atau cahaya matahari untuk tumbuh supaya bisa tumbuh besar dan tinggi. Ciri yang ketiga, tanaman itu tumbuh dan berkembang. Mulai dari biji, jadi tunas, kemudian tumbuh akar dan batang, dan diikuti tumbuh daun sedikit demi sedikit, dan tumbuh tinggi dengan banyak daun, kemudian berbunga, dan nantinya berbuah. Nah, sekarang Guru punya teka-teki. Disimak ya. Aku adalah sejenis tanaman pohon. Aku bisa tumbuh tinggi
sekali kalian dapat menjumpaiku di sekitar rumah kalian. Juga biasanya aku tumbuh banyak sekali di pantai. Manfaatku banyak sekali. Yang pertama, buahnya bisa dimakan. Yang kedua, air buahku bisa dibuat menjadi nata de coco. Coba tebak, aku adalah Tanaman pohon kelapa. Benar, aku adalah pohon kelapa. Bahasa Inggrisnya pohon kelapa itu adalah coconut tree. Pohon kelapa bisa tumbuh di mana saja, di sawah, di sekitar rumah, di pantai. Tapi pohon kelapa juga bisa tumbuh di tempat yang tinggi, seperti di pegunungan. Tapi berbuahnya akan lebih lambat. Oh iya, pohon kelapa itu asalnya dari apa ya? Dan tumbuhnya bagaimana? Pohon kelapa itu asalnya dari buah kelapa atau disebut juga biji. Air yang jatuh mengenai biji dan sinar matahari yang menghangatkannya membuat kulitnya yang keras terbuka dan tumbuh akar keluar. Saat batang pohon kecil tumbuh, batangnya keluar menerobos kulit biji luarnya. Kemudian daun-daun mulai bertumbuh di batang tersebut. Daunnya tumbuh di bagian atas batangnya dan akarnya terus tumbuh ke dalam tanah. Dan batangnya tumbuh menjadi keras dan kuat. Kemudian pohon berbunga. Setelah itu berbuah. Buah terus bertumbuh semakin besar dan matang. Buah yang matang akan jatuh ke tanah. Buah atau biji ini dapat menumbuhkan pohon yang baru. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Anak-anak lihat di sekitar rumah anak-anak. Ada tidak ya pohon kelapa? Kalau ada, coba apa saja ya bagian-bagian pohon kelapa itu? Nanti kalau anak-anak sudah tahu, anak-anak cerita sama Bu Guru melalui voice note ya. Bu Guru tunggu. Ada daunnya, ada batangnya, ada pohonnya, buahnya. Iya, betul sekali. Anak-anak Bu Guru hebat semua. Bagian-bagian pohon kelapa itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, supaya anak-anak mengetahui lebih banyak tentang bagian-bagian dan manfaat pohon kelapa, anak-anak bisa menyimak video berikut ini ya. Bagian-bagian dan manfaat pohon kelapa. Yang pertama, akar. Akar gunanya menyerap air, makanan dari dalam tanah, lalu kemudian dihantarkan ke batang. Akar tanaman kelapa bisa dibuat untuk obat tradisional, bisa juga untuk kerajinan. Bagian yang kedua adalah batang. Batang gunanya sebagai penguat tanaman agar berdiri tegak, membawa makanan untuk dihantarkan ke daun. Batang pohon kelapa bisa dibuat untuk bahan membuat rumah. Bagian yang ketiga adalah daun. Daun gunanya sebagai tempat untuk memasak makanan, sebagai alat bernafas bagi tanaman. Daun pohon kelapa inilah yang disebut janur. Bisa dibuat anyaman, sapu lidi, wadah membuat ketupat, dan lain-lain. Bagian yang keempat adalah bunga. Bagian yang kelima adalah buah. Buah itu hasil makanan yang sudah dimasak oleh daun tadinya lalu berbunga dan akhirnya jadi buah. Dan di dalam buah ada biji yang nantinya bijinya bisa ditanam dan tumbuh lagi jadi pohon. Buah pohon kelapa kalau masih muda bisa dibuat menjadi es degan atau es kelapa muda. Kalau buah kelapanya sudah matang atau sudah tua bisa dibuat menjadi minyak kelapa, santan, dan di dalamnya ada air kelapa yang biasa dibuat menjadi nata de coco. Buah kelapa juga memiliki tempurung dan kulit buahnya berserabut. Tempurung itu adalah bagian keras yang melindungi daging buahnya.
Tempurungnya yang keras itu bisa dibuat menjadi kerajinan tangan, arang, dan lain-lain. Sedangkan sabut kelapanya bisa dibuat menjadi sapu ijuk, keset, dan lain-lain. Sekarang Bu Guru punya lagu tentang bagian-bagian tanaman. Nah, sebentar lagi diikuti ya gerakannya supaya anak-anak lebih paham, lebih tahu tentang bagian-bagigian tanaman. Akar, batang, dahan, dan ranting, daun, bunga, dan buah. Akar, batang, dahan, dan ranting, daun, bunga, dan buah. Kuncup, mekar, kecil dan besar, semua bagian tanaman. Kuncup, mekar, kecil dan besar, semua bagian tanaman. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah membuat bentuk pohon kelapa dari daun tanaman paku. Disiapkan dulu ya alat dan bahannya. Ada buku gambar, pensil, penghapus, krayon, lem, dan jangan lupa daun tanaman paku. Nah, sudah jadi bentuk pohon kelapanya. Nanti kalau sudah selesai, hasil karya anak-anak difoto ya. Nah, kegiatan yang kedua, merangkai huruf menjadi kata pohon kelapa. Hurufnya ada apa saja ya? Yuk kita sebutkan. P, O, H, O, N, K, E, L, A, P, A. Dibaca pohon kelapa. Nah, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Alhamdulillah anak-anak hari ini senang semua. Oh iya, kegiatan apa saja ya yang sudah kita lakukan? Iya, kegiatan yang pertama membuat bentuk pohon kelapa dari daun tanaman paku. Yang kedua, merangkai huruf menjadi kata pohon kelapa. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu tentang tanaman pohon kelapa. Tempat hidupnya di mana, manfaatnya apa saja, bagian-bagiannya apa saja. Anak-anak sudah tahu semuanya. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu guru tidak pernah lupa mengingatkan anak-anak untuk keluar rumah menggunakan masker dan rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, atau bisa juga menggunakan hand sanitizer dan makan makanan yang sehat, dan juga jangan lupa minum vitamin supaya tubuh anak-anak jadi sehat. Oh iya, Ibu guru juga berterima kasih kepada ayah dan bunda yang hebat yang sudah mendampingi Ananda belajar di rumah. Cukup sekian belajarnya hari ini. Besok kita akan belajar tentang tanaman yang lain. Atas perhatian anak-anak, Bu Guru akan mengucapkan terima kasih dalam 5 bahasa. Thank you, 감사합니다, arigato, matur sakalangkol, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.